Shalom semuanya. Waduh. Udah siang nih, kurang semangat ya. Lebih semangat lagi ya. Anggap yang tadi kita cuma latihan aja ya. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Bolehkah berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Amin. Haleluya. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah secara online. Mari sama-sama kita nikmati ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Dan bukan hanya sekedar ibadah yang hari ini karena hari Minggu kita harus beribadah. Tetapi karena hari ini kita mau sama-sama merayakan dan bersuka akan kebaikan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita tunduk kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Buat segala penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang tiada pernah berkesudahan buat setiap kami. Bahkan kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi. Memenuhi dan menyukai hati setiap kami. Pagi hari ini kami sama-sama mengucap syukur Tuhan. Terlepas apapun situasi kondisi kami saat ini Tuhan. Kami mau tetap katakan Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mau berikan pujian yang terbaik bagi nama-Mu. Sebab Engkau layak terima segala hormat, syukur dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh sapa kanan kirinya dulu, katakan Tuhan itu baik. Yes, amin. Semua siap memuji Tuhan? Waduh, kurang semangat. Semua siap memuji Tuhan, boleh katakan haleluya. Sebab Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat melewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidup. Semua siap katakan, sebab Dia baik. Setianya, puji Yesus, sebab Dia. Berapa banyak dari kita yang mau katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Amin. Untuk selamanya, kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Bagi yang mengasihi Dia. Amin. Katakan saat lewati gunung. Saat lewati gunung kita tidak akan pernah takut. Amin. Kita akan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik. Memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya, kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya, kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik.
Siapa sahabat kita? Boleh serukan nama Yesus. Sebab hari ini Tuhan, hidup kami telah Engkau pilih, dan kami mau nyatakan kebenaran-Mu. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan semua. Siapa lompat buat Tuhan kita yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber Jesus. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Hanya Engkau sahabat kami yang setia, Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Hari ini kita harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu. Ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Kau sumber kekuatan kami, bahkan Engkau tempat pengharapan. Dan hari ini kami rasakan Tuhan, oh kasih-Mu. Mari kita angkat tangan, kita katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Semua siap katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabat berada di sisiku. Berada di sisiku. Kau sahabat, katakan selamanya, selama-lamanya.
Bapak Ibu, sebenarnya saya orangnya males banget olahraga. Tapi kalau dengar lagu pujian saya nggak bisa nahan diri saya buat lompat. Yeay, kalau gitu Bapak Ibu nggak boleh kalah ya sama saya ya. Kita sehat dan kurus sama-sama, amin. Yes. Kita sama-sama katakan, buat Yesus yang gak pernah ninggalin kita, Ia yang gak pernah ngelupain kita, bahkan Ia gak pernah jemu-jemu sama kelakuan kita. Ia setia, oleh sebab itu Ia layak terima segala pujian, amin. Boleh kita katakan, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu. Oke, semua siap melompat buat Tuhan kita. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, angkat suaramu katakan, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan, Kau sumber kuatku, oh yes, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, serukan, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, Kau sahabatku, oh berada di sisiku, oh Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, oh berada di sisi selama-lamanya. Selamanya hanya Kau yang ada di sisi kami Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa hari ini sekian kalori kita sudah dibakar untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami semua boleh bersuka karena kebaikan-Mu Tuhan. Begitu banyak kasih-Mu yang Kau nyatakan buat setiap kami. Seringkali kadang kami gak patuh Tuhan. Seringkali kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu Bapa. Atau kami seringkali gak dengar-dengaran sama Engkau Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau kembali kepada track-Mu Tuhan. Kami mau kembali kepada jalan-Mu. Dan apapun yang tengah kami hadapi saat ini, kami mau tetap katakan Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang selalu ada bersama kami. Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktu-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapa yang setia, Bapa yang tidak akan pernah tinggal diam. Bapa Kau setia, katakan Bapa Kau mulia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. sebab Engkau Bapa yang setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah, Haleluya. dan bahkan penyertaan-Mu selalu baru buat setiap kami, setiap hari. Oh, apapun situasi kami Tuhan, kami mau tetap percaya pada-Mu. Kau tunjukkan kasih Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan segenap hati. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
padamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh Tuhan, setia pada kami, bahkan sekalipun kami tak setia, kau tetap dari segala itu adalah kasih yang sungguh amat besar. Kebaikan-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan, setia datang kepadamu. Ya Tuhan, ya Yesus, Kau sungguh amat baik Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh nyata dalam setiap kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, siang hari ini kami boleh berdiri di tempat ini. Bukan karena kami kuat gagah Tuhan, tapi semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. mari sembah Dia. Mari naikkan syukur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Kami Buat segala sembah sesuatu yang telah Tuhan Engkau sediakan. sebagai bukti cinta You've done in our kami. life. We are feeling so grateful. We are so humble. Kami sayang We are so honored to Tuhan. receive such a greatest love in our life. Kami mengasihi Yesus yang setia kepada kami. Kau sungguh amat baik Tuhan. Kau sungguh setia. Bahkan di dalam hidup kami Tuhan, kami gak akan pernah ragu akan rencana-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Even when I'm not seeing it right now, sekalipun kami belum melihatnya saat ini Tuhan, Amen. tapi kami mau tetap percaya kepada Engkau, Haleluya. Sang Pemilik kehidupan, Sang Pencipta kehidupan. Oh, we surrender all in Your hands, Jesus. Engkau sungguh amat baik Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau gak akan pernah meninggalkan kami. Engkau gak akan pernah melupakan kami Tuhan. Sekalipun mungkin situasi saat ini, kami mungkin tengah mengalami sesuatu yang kurang enak Tuhan. Tapi kami percaya, never even once, gak pernah sekalipun Engkau jauh dari kami Tuhan. That's why kami mau manggil Engkau sebagai Bapa yang baik buat setiap kami.
sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah kau melupakanku sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bapa, kami tahu bahwa Engkau terlebih dahulu mencintai kami, Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Yes, amin. Hari ini Tuhan, biar kami setiap jemaat-Mu di GBI WTC Kota Wisata ini Tuhan, pagi hari ini kami kembali menikmati, mencicipi kasih Tuhan dalam hidup kami yang jauh lebih indah dari apapun juga. Dan hari ini Tuhan Yesus pimpin setiap kami ketika kami mendengar firman Tuhan. Bukan hanya itu menjadi logos atau pengetahuan atau informasi saja, tapi jadi transformasi dalam hidup kami. Kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, aku berdoa ibadah dua ini pakai Marsha. Aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Urapi aku Tuhan Yesus sehingga aku menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu khususnya untuk jemaat-Mu di ibadah kedua ini. Makasih, we love you so much God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur, haleluya. Mari saudara kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan sebelum duduk bilang kiri kanan, kamu keren banget hari ini ya. Kamu luar biasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Saya bersyukur ini saya bisa ada di tempat ini kembali setelah tahun lalu ya. Dan bisa ketemu sama saudara, saya sangat bersyukur. Saya dan Pak Bram, waktu itu kami sempat ketemuan setelah ibadah ya. Kita ngopi bareng, ngobrol bareng dan Pak Bram memberikan hatinya, apinya untuk Kingdom Driven Church.
Dan dia bagikan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus ada di marketplace, di 7 gunung itu saudara. Dan saya percaya mimbar kita berbeda. Dan saya percaya kita semua yang ada di sini pasti dipakai Tuhan di mimbarnya masing-masing. Yang percaya katakan amin. So, hari ini saya memperkenalkan diri saya, nama saya Marsha Manopo. Dan saya bersama istri Sinta Rosari. Sinta tidak ikut dengan saya, tapi dia selalu ada di hati saya ya. Dia selalu mendoakan di sini ya saudara-saudara semua. Dan kami menggembalakan di sebuah gereja GBI KAC namanya Kingdoms Ambassador Community di Jakarta Selatan. So hari ini saya tinggal di Bogor ya, untuk kesini jadi dekat. Apalagi udah ada tol baru. Waduh, saya bersyukur sekali, cepat sekali ya ke kota wisata ini. Dan ya hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan itu baik. Sama-sama bilang Tuhan itu baik yuk. Tentang kebaikan Tuhan. Kenapa saudara kita harus terus mengingat tentang hal ini? Karena terkadang kita lupa kalau Tuhan itu baik loh. Mungkin gara-gara masalah datang, struggles datang, kita lupa tuh apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan di dalam hidup kita. Padahal dia selalu baik dalam hidup kita. Kita gagal memahami kebaikan Tuhan karena seringkali kita membandingkan standar kebaikan manusia sama standar kebaikannya Tuhan. Kita gagal mengasihi Tuhan karena seringkali kita membandingkan standar kasih kita sama standar kasihnya Tuhan. Dan itu saya boleh katakan pagi hari ini, siang hari ini, itu semua tidak bisa dibandingkan saudara. Sangat berbeda standar kebaikan Tuhan sama standar kebaikan kita. Dan sangat berbeda cara Tuhan mengasihi kita dan cara kita mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan itu sempurna, katakan sempurna. Kasih kita aja yang kadang pasang surut ya. Kadang doa 2 jam, kadang doa cuma 5 detik, kadang doa puasa juga, kadang puasanya lebih dari puasa Esther ya. Oh puasa Esther 3 hari, saya 5 hari Pak. Wah keren. Tapi terkadang itu sesuatu yang naik turun. Tapi saya percaya kasih Tuhan mah kasih yang sempurna loh. Dia mengasihi kita, apa adanya kita. Dan hari ini kita akan terus bilang bahwa Tuhan itu baik. Karena terkadang ketika masalah datang, nah kita mulai, wah Tuhan kok gini ya, kok gini ya, kok gini ya. Karena kita sering membandingkan, kalau orang lain itu perbuat itu sama aku berarti dia jahat. Dan terkadang kita juga gitu sama Tuhan Kalau misalnya Tuhan kayak giniin saya berarti Tuhan jahat dong. Nah itu dia, kita gagal memahami kebaikan Tuhan. Karena sudah pasti kasih manusia sangat amat terbatas, katakan terbatas. Kasih manusia juga sangat transaksional, katakan transaksional. Dan kebaikan manusia juga hitung-hitungan loh. Kita semua pasti hitung-hitungan sudah. Saya juga mengakui itu Bapak Ibu Saudara. Pasti hitung-hitungan. Saya pernah, tadi pagi saya kasih contoh. Kalau saya lagi nyetirin papa saya tinggal di Bintaro ya. Kalau saya lagi main ke rumahnya saya setirin papa saya. Ada pengkolan atau puter balik tuh. Kadang suka dijaga Pak Ogah ya Bapak Ibu Saudara ya. Dijaga Pak Ogah. Nah kadang saya suka ngelihat ini kayaknya putaran gak perlu dijaga deh. Karena kayaknya bisa langsung ini, jalannya lebar, kayaknya oke-oke aja kalau saya putar balik. Kadang saya gak mau ngasih, apalagi kalau Pak Ogahnya cuma gabut, saudara tahu gabut ya. Gaji buta, cuma terus. Tapi ya kita yang stop sendiri, kita yang ngelihat ke kiri, ya stopin kek, kan maksud saya gitu. Kalau ada stop, ayo pak silakan pak, nah itu pasti saya kasih tuh. Tapi kalau cuma ya terus ngeliat jendela, terus sambil giniin embernya itu saudara kecerek, terus. What the maksud ini? Nah kadang saya suka gak mau kasih, karena terbatas, karena transaksional. Oh lu gak gitu kok, ya udah ngapain saya kasih, cuman papa saya suka kasihlah 2.000 lah, kasih 5.000, jangan pelit lah gitu saudara. Pendeta juga transaksional ternyata. Iya saudara. Nah kita mau lihat bahwa kasih kita tuh transaksional. Kita suka hitung-hitungan saudara. Ada 3 hal yang Tuhan kasih kepada kita secara gratis. Sekali lagi ya. Ada 3 hal yang Tuhan kasih kepada kita secara gratis. Tapi kita sering kali hitung-hitungan sama Tuhan. Pertama waktu. Tuhan kasih gratis kita hidup di dunia. Tapi kadang kita hitung-hitungan sama Tuhan. Jam doa kita, saat teduh kita. Apalagi merenungkan firman Tuhan, suka hitung-hitungan. Yang kedua, setelah waktu, yang kedua itu saudara berkat. Kadang kita juga hitung-hitungan sama Tuhan, berkat. Bahkan kita transaksional, ke gereja juga aku mau kasih persembahan. Supaya ini aku lagi mau bisnis nih Pak, doain ya Pak, supaya bisnisku lancar.
Makanya saya kasih yang gede nih sekarang nih. Sehingga ketika bisnisnya nggak lancar, Tuhan jahat. Transaksional. Saudara. Yang ketiga adalah talenta, Tuhan kasih gratis. Kadang kita hitung-hitungan sama Tuhan, udahlah saya duduk-duduk aja di gereja lah. Nikmati aja lah, udah gak usah pelayanan lah, udah saya dilayani lah. Tapi di sini nggak ada ya Bu Gembala ya, di luar sana banyak. GBI Kota Wisata mah nggak ada, haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi tegang nih saudara nih. Tapi tidak apa-apa. Kita suka hitung-hitungan talenta. Saya juga hitung-hitungan, dulu saya pemain musik. Saya bertobat di sini saudara. Waktu saya mau musik buat Indonesian Idol, buat Pingkan Mambo, buat Elo, buat Once. Saya ingat sekali pada waktu itu di Citos itu ada manggung jam 7 malam. Tapi karena itu mall harus cek sound jam 5 pagi. Shalom alaihim. Saya harus bangun jam 4 pagi. Tapi demi Elo dan dipakai terus sama Elo saya datang aja. Jam 5 pagi. Selamat tinggal kasih. Saudara. Ikut aja. Jam 5 pagi. Tapi pas pelayanan di gereja udahlah. Ini gak ada di sini saya saudara saya ya. Saya. Udahlah. Lagunya apa sih Ku Kan Bangkit? Gampang lah. Udah ngapain sih datang ke gereja? Itu kadang kita sering hitung-hitungan sama Tuhan. Ada beberapa hal yang Tuhan kasih gratis. Waktu, talenta, dan berkat. Bilang kiri kanan, yuk jangan hitung-hitungan sama Tuhan yuk. Haleluya. Kayaknya saya cukup deh khotbah ini, mari kita tutup dalam doa. Ya karena memang itulah manusia saudara terbatas. Ya, tadi pagi saya bilang Bapak Ibu orang tua di tempat ini kalau marahin anak dipanggil biasanya sampai berapa gitu saudara. Misalnya saya dipanggil Marsya, gak datang juga saya hitung 1 sampai berapa saudara? Ada yang hitung sampai 5 juta? Gak ada. Terbatas. Anak-anak muda, lihat aja Besti. Sekali lagi dia lakuin itu buat gue Besti. Selesai Besti, udahlah. Aku gak mau lagi ngomong sama dia. Sekali lagi. Bahkan saudara di kantor kalau kena SP, SP-nya ada berapa? 3. Gak ada SP yang kamu nih udah kena SP 700 kali ya. Masih ada 2000 lagi SP kamu. Gak ada saudara. Makanya kita harus sadari bahwa kasih kita terbatas, kebaikan kita juga terbatas. Kita tuh selalu bandingkan itu, makanya kadang kita gagal paham sama kebaikan Tuhan. Tapi hari ini saya mau share tentang kebaikan Tuhan bahwa Dia tidak pernah jahat buat kita. Haleluya, Dia selalu baik. Kadang kita yang salah sangka sama Tuhan, kayaknya ketika datang masalah, kok ini Tuhan izinin ya? Kok Tuhan jahat ya? Padahal lagi saudara, transaksional lagi. Padahal aku udah pelayanan. Padahal aku udah ikut doa. Aku pelayanan sekolah minggu aku ikut Pak Pendeta. Habis itu youth juga aku ikut Pak Pendeta. Dewasa muda juga apalagi. Dewasa tua aku ikutin semua Pak Pendeta. Semua aku ikutin Pak Pendeta. Tapi ya ampun, itu jalan ton jaldi gara-gara apa Pendeta? Gara-gara saya tumpahkan tangan Pak Pendeta. Jadi kita ngelihat bahwa padahal ini, padahal itu, saya udah ini, saya udah itu tuh membuktikan bahwa manusia sangat amat transaksional. So nggak bisa dibedakan, nggak bisa dibandingkan antara kasih kita sama kasih Tuhan, sangat jauh. Nah, saya akan share dari sebuah cerita yang saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu kisah ini sudah lama, sudah mempelajari kisah ini sudah lama. Tapi alangkah baiknya untuk kita renungkan kembali supaya kita mendapatkan sebuah pewahyuan yang baru hari ini. Haleluya. Supaya kita bisa terus bilang bahwa Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau tetap baik dalam hidup saya. Sehingga kita gak gampang menyerah. Kita gak gampang, udahlah saya kecewa sama Tuhan, saya gak mau pelayanan. Udahlah, saya masih ini aja, saya udah aktif banget tapi kok ini yang saya alamin. So, langsung aja ini saudara. Kita akan buka di Keluaran 14 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Nah saudara perhatikan,
ini kisah ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, ya. Dan mereka keluar dari perbudakan Mesir itu mereka diperbudak Mesir itu 400 tahun Bapak Ibu Saudara. Lama ya. Lama banget, berapa generasi itu 400 tahun mereka diperbudak. Dan pada akhirnya mereka keluar dari Mesir, dan setelah mereka keluar dari Mesir, mereka ketemu sama yang namanya Laut Tebrau atau Laut Merah. Nah, kita melihat apa yang terjadi di sini ketika ketemu Laut Tebrau, ketika ketemu Laut Merah, bangsa Israel langsung ngomel, ngedumel, marah sama Tuhan. Bahkan sama Musa juga dia marah. Sampai katanya sakit sekali ini saudara, ini pedas, ini setajam silet nih saudara nih. Belum lagi dengan tatapan-tatapan maut ya, yang agak di gitu. Lu ya, gitu saudara ya. Apalagi sekarang, emang gak ada kuburan di Mesir apa? Hah? Yang bener lo? Bisa gitu saudara. Belum lagi yang lain, tahu lo ada kuburan? Emang gak ada? Parah banget lo. Sehingga kamu membawa aku ke sini. Kamu membawa kami ke sini. Dia bilang di situ. Apakah yang kamu perbuat ini? Lagian ngapain sih ikut campur? Sudahlah. Mereka marah-marah saudara. Karena udah gak ada harapan kayaknya nih. Mereka bilang mati kita nih di sini nih. Selesai nih. Di depan Laut Tebrau. Kiri kanan. Ada bukit. Sebelah belakang. Firaun nih telah dekat. Dan dia noleh. Waduh udah kelihatan. Belum lagi kan mereka jalan kaki ya saudara ya. Tapi kan bangsa Mesir ini pakai kereta kuda loh. Dan kita melihat kecepatannya pasti udah sangat tidak bisa dibandingkan. Sehingga mereka takut di sini. Dan mereka mulai marah, mereka mulai ngomel sama Musa. Bahkan sama Tuhan. Mereka marah-marah ketika ketemu Laut Tebrau. Padahal mereka lupa, mereka tuh sudah dikeluarkan dari perbudakan 400 tahun loh saudara. 400 tahun. Dan menarik kenapa mereka keluar dari Mesir itu 400 tahun. Kenapa gak tahun pertama, kenapa gak tahun ke-10 ya saudara ya. Kenapa gak tahun ke-100 lah mereka keluar dari Mesir. Saudara perhatikan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir adalah ketika mereka mulai berseru sama Tuhan. Tuhan tolong, mereka mengerang sama Tuhan. Tuhan bebaskan kami. Selama mereka tidak mengerang, selama mereka tidak berseru sama Tuhan, Tuhan membiarkan mereka di sana. Selama kita masih betah hidup di Mesir, hidup di dalam dosa, kenyamanan, kita gak mau keluar dari situ, maka engkau akan terus ada di situ. Sampai akhirnya kita mengerang. Tuhan aku capek hidup seperti ini, tolong aku Tuhan. Harus ada dari kitanya saudara. Mau gembala saudara ngomong sampai berbusa kayak. Saya ngomong sampai kulit saya putih juga gak mungkin bisa saudara. Susah. Harus dari kitanya yang mau Tuhan, aku gak mau dari sini, aku mau keluar. Nah bangsa Israel setelah mereka mengerang 400 tahun, Tuhan gak jawab langsung ke mereka, tapi Tuhan jawab kepada jawabannya, yaitu Musa. Kadang kita kalau berdoa kita pengen Tuhan jawab langsung kita ya. Tapi terkadang Tuhan gak jawabnya ke kalian loh, ke kita loh, ke saudara dan saya. Tapi bukan berarti ketika Tuhan tidak jawab doa-doa kita Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti dia tidak sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Bukan berarti dia tidak sedang mempersiapkan sesuatu untuk kita. Bukan berarti dia tidak sedang mengerjakan jawabannya buat kita. Jadi tenang saja. Bilang kiri kanan, tenang saja. Iya. Tenang saja Bapak Ibu Saudara. Nah kita bisa melihat di sini mereka marah-marah. Dan kita juga kalau ketemu masalah juga kadang kita marah. Dan kita mulai lupa sama apa yang Tuhan pernah kerjakan di dalam hidup kita. Kalau kita lihat ke belakang, aduh berapa banyak salib ini menolong kita ya. Berapa banyak kasih Tuhan memampukan kita, menguatkan kita. Nah bangsa Israel lupa waktu Tuhan sudah mengeluarkan mereka dan memberikan kasihnya buat mereka. Nah kita akan melihat saudara, apakah benar Tuhan jahat menuntun bangsa Israel ketemu sama Laut Tebrau? Ini jawabannya. Tuh, waktu kita baca pasal sebelumnya, ini menarik saudara. 13 ayat 17 sampai 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini adalah yang paling dekat. Ternyata ada jalan lain nih saudara. Ada jalan yang mungkin lebih nyaman. Mungkin lebih dekat. Tapi ternyata Tuhan tidak menuntun bangsa itu ke situ. Ke jalan yang lebih dekat. Karena Tuhan tahu hati bangsa Israel. Tuhan tahu kekuatannya.
Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Ini menunjukkan kebaikan Tuhan justru. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut apa? Teberau. Bagaimana jika laut Teberau itu ternyata adalah salah satu cara Tuhan menunjukkan kebaikannya buat orang Israel? Bagaimana jika masalah atau struggles yang saudara hadapi hari-hari ini, justru itu adalah kesempatan kita untuk menikmati dan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena waktu kita melihat mereka ikut tuntunan loh. Mereka dituntun Tuhan loh. Tapi ketemunya laut Teberau. Dan mereka udah keburu komplain duluan. Tanpa mereka sadari bahwa Tuhan sudah meluputkan mereka dari sebuah peperangan yang tidak pernah bisa mereka menangkan. Yaitu orang Filistin. Nanti kalau mereka masuk gimana ya? Aduh. Kita bisa lihat tadi di situ saudara. Meskipun kayaknya lebih baik jalannya. Dan akhirnya Tuhan tuntun mereka ke laut Teberau. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Haleluya. Saudara, kita tuh gak akan pernah bisa dan gak pernah bisa tahu seberapa banyak masalah-masalah yang Tuhan luputkan dari kita. We will never know. Kita gak pernah bisa sadari karena Tuhan yang luputkan itu. Yang mudah-mudah engkau bersyukur ketika kamu gak jadi-jadian sama orang itu. Shalom. Meskipun sudah tunangan, disamber sama sahabat sendiri, it's okay. Haleluya. Tidak apa-apa. Kita gak akan pernah tahu, saudara. Haleluya. Ketika ketemu laut Teberau, ketika kita diselingkuhin sama calon pasangannya, itu bersyukur saudara. Haleluya. Enggak ada yang amin, ini yang muda-muda ini. Tapi Kak, dia terlalu baik buat aku Kak. Dia itu kalau ngomong rohani banget Kak. Waduh. Dia pernah bilang, kamu tahu gak kenapa bangsa Israel beribu-ribu, ratus ribu bangsa Israel dibawa Tuhan ke tanah Kanaan? Gak tahu. Karena cuma aku yang dibawa Tuhan masuk ke hati kamu. Itu Kak yang aku gak bisa Kak. Aduh saudara, percayalah tuntunan Tuhan tuh yang terbaik buat hidup kita. Haleluya. So, kalau kita ketemu laut Teberau, bilang kiri kanan, bersyukur. Haleluya. Nah Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia mampu membukakan pintu yang orang lain tidak bisa tutup. Dan dia juga Tuhan yang mampu menutup pintu yang orang lain tidak bisa buka. Jadi saudara harus bersyukur ketika pintu terbuka. Tapi saudara juga harus bersyukur ketika pintu ditutup sama Tuhan. Haleluya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan kita baik. Tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun yang saudara alami, percaya pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Colek lagi kiri kanan, biasa aja udah. Mukanya juga udah biasa banget kok. Kok ke situ lagi ya sih pokoknya. Ya biasa aja. Allah kita setia, Dia tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Haleluya. Itu waktu kita, kalau saudara masker kita sekarang ya, itu kan ada karetnya tuh saudara. Ditarik-tarik itu, saudara pasti tahu sampai mana maksimal karet masker itu kan. Nah kadang perlu ditarik sampai mentok gitu ya, supaya kita tahu kekuatan masker itu. Dan terkadang Tuhan sengaja menarik hidup kita supaya kamu tahu kekuatan kamu di dalam Tuhan. Haleluya. So, tenang aja. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Nah yang menarik lagi saudara, nextnya. Ternyata ini Tuhan menunjukkan kebaikannya. Nah, kita balik lagi ke pasal 14. Ini juga cerita yang menarik. Setelah Musa diomelin, marah-marah, pada komplain semua. Yang bener dong, gimana sih kamu Mus? Ah elah. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Ispasturus pas kanalah fastis. Nah, artinya teman-teman bisa baca sendiri ya di depan ya. Teman-teman bisa baca sendiri itu. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Gak ada saudara, gak ada ya. Iya. Kalau tadi pagi lebih heboh lagi ketawa. Begitu saudara. Tapi saya rasa gak ada di sini ya, gak ada ketawanya soalnya. Dan saya yakin ini cool banget. Lagi komplain semua saat netizen lagi pada ngomong. Ini kan omongannya lebih pedas dari netizen nih saudara yang tadi. Gak ada kuburan apa. Dia saat tapi Musa. Janganlah takut, berdirilah tetap. Aduh keren saudara, saya ngeliat bijaksana sekali ini Papa Musa nih. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. God will fight for you. And you will be still. Sedap. Dan saudara tahu apa yang akan terjadi? Saudara tahu ceritanya ini ya? Dia balik badan mungkin habis dan kamu akan diam saja. Saudara, ya toh, dia balik sat. Dia lihat laut Teberau. Jangan bercanda kali Tuhan itu sudahlah. Tolonglah ini mentok nih jalan gak ada kemana-mana nih. Tolonglah, tolong. Akhirnya dia mengangkat tongkat, menjulurkan. Tadi pagi saya bilang bukan lidah ya saudara ya. Karena dia kalau gitu. Dia angkat tongkat, sat, menjulur. Awkward moment dipersembahkan pasti saudara. Dia angkat tongkat, menjulurkan tangan, sat. Inspastaras kapos. Saudara dulu saya waktu sekolah minggu saudara, guru sekolah minggu saya bilang, adik-adik, ini kisah Musa sangat menarik. Ketika Musa mengangkat tongkat, laut langsung terbelah adik-adik. Wah dahsyat, kita tepuk tangan, tak. Tapi pas saya baca lagi, waduh kayaknya guru sekolah minggu saya harus saya cari nih. Harus bertobat mendiami saudara. Karena ternyata saya di-prank saudara. Firmannya bilang itu ternyata lautnya gak langsung terbelah saudara. Lautnya itu semalam-malaman Musa mengangkat tongkat menjulurkan untungnya tangan saudara. Kalau lidah sangat lucu banget. Karena ternyata lautnya gak terbelah-terbelah. Semalam-malaman saudara. Saudara bisa membayangkan awkward moment dipersembahkan oleh. Kalau anak muda zaman sekarang bilangnya cringe moment, cringe. Garing saudara. Setelah dia tenang. Jangan. Kaget saya saudara. Jangan takut, kamu akan lihat Tuhan berperang dan kamu akan diam saja. Wah saudara, langsung sat. Terus dia lakuin itu saudara, espastas karos. 1 menit. Gak terjadi apa-apa saudara. Itu pasti kalau ada jangkrik bunyi itu saudara, krik. Yang bener dong Tuhan lah, sudahlah. Ayolah, kalau saya mungkin saya udah buang tongkatnya tuh saudara. Apa-apaan nih Tuhan lah, udahlah. Kayak kita ke Mesir kembali. Kepahitan. Udah Tuhan saya butuh healing. Saya butuh healing. Tapi itu begini saudara gak berubah-berubah. Mungkin orang Mesir juga udah, orang Israel udah. Lo ngapain sih? Udah gila nih orang, udah kacau, udah gila nih. Tapi Musa tetap dia lo. Ayo Tuhan, tolong Tuhan. Tapi dia tahu pertolongan Tuhan on the way. Karena ada angin yang bertiup saudara. Dan angin itulah yang membelah lautan itu. Dan akhirnya bangsa Israel bisa berjalan melewati laut tersebut. Menarik ya saudara ya. Dan ini keren banget. Nah saudara udah dengar cerita ini berkali-kali. Tapi ada satu rema, ada satu pewahyuan yang Tuhan kasih ketika saya merenungkan kembali tentang hal ini. Oleh sebab itu saya butuh anak-anak muda di tempat ini. Hanya 2 saja anak-anak muda. Boleh tolong bantu saya untuk memperagakan supaya kita semua tahu kisah yang terjadi di dalam firman Tuhan ini. Boleh ada volunteer satu? Biasanya dia jadi gini saudara.
Yuk, anak muda, ya boleh yuk. Ya kamu lah, boleh lah. Sang tengah tuh yang warna biru tuh, baju biru batik. Boleh tepuk tangan buat dia, Bapak Saudara. Stop. Jangan banyak-banyak supaya gak sombong dia, saudara. Maju bro, maju. Iya. Temennya juga boleh sebelahnya. Yuk kamu temennya kan? Adeknya, temennya? Adeknya? Oh adeknya, jangan nanti rumah dimarahin dia di rumah. Siapa namanya bro? Julio. Hah? Julio. Waduh. Nah satu lagi boleh brother baju merah tuh batik tuh. Nah itu. Iya deh kok. Iya. Nah itu. Biasa gitu saudara. Ya brother baju merah. Saya bukan merah. Siapa namanya bro? Albert sini buat. Aduh ini anak-anak muda luar biasa ya. Saudara saya boleh saudara vote kira-kira mana yang cocok jadi Mesir, mana yang cocok jadi Israel. Kalau saya kan cocok jadi Musa kan ya. Aduh Tuhan, sudahlah. Nah ini antara Mesir sama Israel. Nah kira-kira bangsa Israel, apakah ini tepuk tangannya kalau dia cocok jadi bangsa Israel? Silakan. Bangsa Israel. Kalau ini jadi bangsa Israel coba? Kurang bro, ini aja. Kayaknya ini yang kayaknya Brother Albert yang akan jadi Albert kan bener ya? Yang akan jadi bangsa Israel. Ini sorry agak jauh sedikit ya, sorry banget nih. Ini umat pilihan nih, maaf banget ya. Bangsa Mesir agak jauh-jauh sedikit. Nah, saudara bisa lihat nih. Bet, agak geser ke sini sedikit, Bet. Lautnya di situ, Bet. Sini, Bet. Nah, situ nih. Nah, waktu Musa ngajak Beto. Waduh, laut nih, Bet. Gimana nih, Bet? Bangsa Israel marah-marah. Marah ya. Wih, ini dia, ini yang sudah mengenal Kristus saudara. Jadi tidak tahu marah seperti apa. Iya marah. Gimana sih Pak ini kok gini jadinya? Masih baik kan marahnya. Gimana sih Pak ini marah. Baik deh saudara. Aduh, ketawainnya pasti ketawain Musa itu saudara. Justru itu bikin lebih sakit hati gak sih? Katanya bisa jalan, gitu. Mati nih kita nih. Mati nih, kalau begini jadinya. Aduh Tuhan. Ya ini bangsa Israel memang lemah lembut ya saudara. Padahal aslinya tegar tengkuk. Kalau gini kita bisa mati nih Pak. Aduh gimana sih nih Pak Mus nih. Kalau gini kita bisa mati nih Pak. Gimana sih nih Pak Mus nih jadinya? Tepuk tangan saudara. Cukup. Baiklah, tenang. Tuhan akan berperang untuk kamu dan you will ching why. Berubah sat. Laut terbelah kan? Sat, laut terbelah saudara. Akhirnya bangsa Israel lewat. Yuk kita lewat brother. Ayo lewat bro. Hai guys, kita lagi lewat laut terbelah nih. Kalau misalnya itu ada sosial media ya saudara ya. Bunda Korla lewat live-nya saudara. Ini apalagi ada Albert. Ya guys, oke ya guys. Ini batiknya 5.000 ya tolong ayo di langsung aja di check out ya. Sambil jualan laku pasti itu kan. Benar. Kita lewat Bet. Ini nggak mau lewat. Aduh jangan balikin aku. Dia lewat. Sap. Dan saudara akhirnya bangsa Israel lolos dari laut Teberau. Nah ini yang menarik. Shalom. Ada Julio orang Mesir ya, dia dengan kereta kuda. Kenapa mereka nggak bisa sampai ke sini? Karena keren deh. Firman Tuhan bilang seperti ini. Waktu bangsa Israel dituntun, malaikat Tuhan berjalan di depan. Tapi ketika bangsa Mesir sudah mendekat, malaikat Tuhan mundur ke belakang, jaga di belakang. Sehingga waktu malaikat Tuhan di belakang, yang sana bangsa Mesir jadi malam, yang di sini jadi siang. Waduh keren, Tuhan kita keren banget ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Keren. Akhirnya ketika laut itu saudara, bangsa Mesir dengan kereta kudanya, kereta kuda. Ya. Mereka berusaha melewati laut Teberau itu. Ya silakan. Ketoprak. Iya. Ketoprak. Cop. Saudara tahu apa yang terjadi ketika di sini saudara? Lautnya tertutup saudara. Dan akhirnya dia binasa saudara. Bangsa Mesir binasa di situ. Selesai, finish. Nah saudara perhatikan ini menarik sekali, ini Tuhan kita baik banget, keren banget.
bangsa Israel berpikir bahwa laut Taberau, laut merah itu adalah sesuatu yang bakal menghancurkan mereka. Bakal membuat mereka mati, bakal membuat mereka binasa. Selesai kita, mati kita, selesai, hancur kita. Tapi ternyata Tuhan sengaja menuntun mereka ke laut Taberau bukan untuk menghancurkan bangsa Israel. Tapi untuk membunuh apa yang selama ini menghancurkan bangsa Israel. Shalom. Membunuh bangsa Mesir yang selama ini memperbudak bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa Mesir mati di situ, saudara. Saudara, kadang laut Taberau dipakai Tuhan untuk mengekspos hati yang belum benar dalam firman Tuhan. Mungkin ada pride kita, ada ego kita, mungkin ada kepahitan, susah mengampuni, sakit hati. Itu yang harus Tuhan hancurkan, tapi terkadang harus lewat laut Taberau. Kalau saudara berdoa, Tuhan berikan aku ketabahan, kesabaran, saudara akan dikirimin orang-orang yang nyebelin dalam hidup lo. Saya katanya pengen sabar, dikasih yang nyebelin. Tuhan kuatkan aku, makanya laut Taberau itu ada untuk menguatkan saudara dan saya. Tapi ingat, bukan untuk menghancurkan saudara, tapi akan menghancurkan apa yang selama ini menghancurkan saudara. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tetap di sini ya, karena ada 72 poin ya yang akan saya bagikan. Enggak, terima kasih Albert, terima kasih Julia. Tepuk tangan buat mereka, Bapak saudara. Cukup. Nah, sudah. Biasa, kalau buat manusia sebentar aja saudara, biar gak sombong. Iya. Dan sini saya melihat, oh Tuhan luar biasa Tuhan baik banget. Ternyata saya sering salah sangka sama Tuhan. Kita sering salah sangka sama Tuhan, teman-teman. Ketika kita diizinkan ketemu laut Taberau, kita langsung bilang Tuhan jahat, Tuhan gak adil, Tuhan kenapa ini yang saya alami. Dan kembali lagi, saya nih udah melayani dan terus gitu sampai akhirnya kita kecewa, mundur dari pelayanan, berbuat dosa, dan akhirnya pelayanannya yang kita berhentiin. Ada satu anak muda gimana, saya ajak, ayo dong pelayanan lagi dong. Enggak kak, aku masih berdosa, aku masih gak layak, aku masih terikat. Buat saya ini kebalik saudara. Pelayanannya yang lanjut, dosanya yang berhenti. Bukan dosanya yang lanjut, pelayanan yang berhenti saudara. Ini suka kebalik Bapak Ibu Saudara. Nah akhirnya saya percaya ini menggambarkan suatu kisah yang menarik. Dulu saya pengen jadi Musa dalam cerita ini. Karena Musa sangat luar biasa. Dia punya iman kepada Tuhan ketika keadaan tidak mendukung. Tapi dia percaya pada akhirnya Tuhan membawa jalan keluar. Kita harus percaya sama seperti Musa. Dulu tuh saya seperti itu saudara. Dan gak apa-apa juga kalau kita pengen jadi Musa, it's okay juga. Tapi kalau kita lihat dengan konteks yang benar dari kisah ini, dengan topologi firman Tuhan, kita akan melihat bahwa ternyata di dalam kisah ini, kita ini bukan Musanya saudara. Kita ini adalah bangsa Israelnya yang terikat sama perbudakan dosa. Kita yang terbatas, kita yang seringkali marah, cuek sama Tuhan. Kita yang seringkali komplain sama Tuhan. Kita ini adalah bangsa Israelnya. Nah pada waktu itu bangsa Israel berseru sama Tuhan dan akhirnya Tuhan mengirimkan Musa untuk membebaskan mereka. Perjanjian baru. Ketika kita berdoa, Tuhan aku capek hidup seperti ini. Tolong aku Tuhan Yesus. Aku pengen dari manusia lama untuk menjadi manusia baru Tuhan. Please tolong aku Tuhan. Tuhan kirim anaknya yang tunggal. Namanya siapa? Yesus Kristus namanya. Karena jembatan ini untuk dari manusia lama ke manusia baru, saudara gak akan pernah bisa bangun. Dengan saudara berdoa semalam suntuk, pagi ceria siang happy, malam suntuk lagi. Gak akan pernah bisa saudara bangun dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Tapi ini dibangun hanya karena anugerah Tuhan Yesus saja dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah sehingga saudara, terkadang laut Taberau itu dipakai Tuhan untuk mengekspos berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Manusia punya 4 berhala. Kuasa, kontrol, habis itu dia punya kenyamanan, penerimaan. Makanya kadang sering banget, kok dia gak nyapa saya ya? Dia gak tahu saya siapa.
Sekali 2 kali sih gak apa-apa ya. Tapi kalau di gereja udah 3 minggu saya sapa dia gak sapa terus. Gak akan saya sapa dia lagi. Saudara ya. Gak diterima. Kadang kalau lagi meeting, lagi rapat, ide saudara gak diterima. Kalau ini ngomong tentang kontrol ya. Ide saudara gak diterima, kita ngerasa, kok ide gue gak diterima ya? Kenapa gitu ya? Wah lihat hancur nih, hancur selesai. Nah kadang berhala-berhala itu muncul, ada expose berhala di dalam hati kita. Makanya perlu ketemu laut teberau itu saudara. Supaya Tuhan bisa mengekspos laut teberau itu dan Tuhan bisa menghancurkannya. Sehingga itu tidak membuat draining kita kembali. Haleluya. Nah kadang aku marah Pak Pendeta. Kenapa kamu marah? Ya karena aku kecewa. Nah saya percaya kita banyak sekali dikecewakan sama orang lain. Setuju ya? Tapi kita harus melihat bahwa Kristus ada dalam kisah kita saudara. Antara manusia lama kita dan menjadi manusia baru ada Kristus, karya salib Kristus di situ. Ada Injil Kristus di situ. Makanya setiap ketika ada beberapa orang yang sharing, yang counseling. Aku marah Kak. Kenapa kamu marah? Ya aku kecewa lah sama dia. Kenapa kamu kecewa? Ya habis kata-kata dia nyakitin aku. Ya kenapa sakit? Ya aku seperti gak punya harga diri Kak. Loh kenapa? Ya karena perlakuannya dia. Kenapa kamu ngerasa gak punya harga diri? Ya karena perlakuannya dia sama aku Kak. Oh jadi harga diri kamu ditentukan sama perlakuan dan perkataan dia. Bukan sama perlakuan dan perkataan Kristus. Oh. Dan bukankah kita gak punya harga diri saudara? Kita semua orang berdosa. Tanpa Kristus kita gak punya harga diri. Kita harusnya binasa. Sampah. Saudara. Kalau saya jual ini nih sekarang nih. Saudara yang mau beli? Ada? Baru. Belum dipakai saudara. Tapi ada keringat pendeta lebih mahal saudara. Jadi saudara ada yang mau beli bekas? Enggak berharga saudara. Ya aduh saya lecek deh. Ada yang mau beli? 5.000 lah. Please lah, tolonglah. Rumah saya jauh di Bogor nih saudara, please lah. Saya robek nih. Saya injek-injek, maaf ya Bu Gembala, maaf ya. Saya injek-injek nih, tuh. Saudara ada yang mau? Belilah, 5.000 doang. Enggak ada. Ini harusnya diapain saudara? Dibuang. Ya ampun. Hup. Sudah nanti saya beresin ya saudara. Ini harusnya dibuang saudara. Dibuang udah gak berharga sama sekali ini sampah-sampah ini saudara. Tanpa Kristus kita tuh sampah saudara. Kita gak punya harga diri. Kita harusnya binasa. Tapi Kristus yang sangat berharga turun ke dunia, mati untuk saudara dan saya. Sehingga kita yang tidak berharga jadi berharga di mata Tuhan. Satu-satunya pribadi yang berharga dan sangat berharga hanya Yesus saja. Dan saudara, kita mendapatkan harga diri itu bukan karena perlakuan orang, bukan karena perkataan orang, tapi karena apa yang Yesus kerjakan di dalam hidup kita. Dengan cara dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Melihat itu saya langsung, Tuhan ampuni saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya gak akan ada di sini. Aku negur tapi aku dipaling mukanya Kak. Baru aku tatap matanya dia udah langsung sat. Shalom. Itu membuat aku sakit hati Kak. Saya bilang, iya sih tapi ingat deh. Berapa kali Tuhan menghadapkan wajahnya ke kita, tapi kita sering kali buang muka sama dia. Berapa kali Tuhan panggil kita, yuk pelayanan, kita suka cuekin dia. Berapa kali Tuhan hadir dalam hidup kita, tapi terkadang kita yang suka, udah males gak mau ketemu Kita memalingkan wajah dari Tuhan, sering loh. Disitulah Injil berbicara dalam hidup kita bahwa Kristus sudah melakukan terlebih dahulu buat hidup saudara dan saya. Sehingga saya melihat bahwa selama muka Tuhan memandang hidup saya, berarti saya gak perlu memikirkan muka-muka orang lain, saudara. Saya gak perlu memikirkan perlakuan orang lain terhadap hidup saya. Karena perlakuan Kristus sudah cukup buat saya. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Manusia lama menjadi manusia baru. Kristus ada di dalam hidup kita. Ini saudara. Kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 4-7. 1, 2, 3.
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Katakan amin. Karya rahmat Kristus yang besar dalam hidup kita, itu membuat kita meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan Mesir kita, meninggalkan perbudakan dosa. Bukan karena supaya diberkati, bukan supaya bisnis kita lancar, tapi itu adalah bukti respon kita mengasihi Tuhan. Karena karyanya yang luar biasa. Yang mau mengasihi Tuhan katakan amin. Tangannya begini saudara. Saya ingatkan, dan pagi juga saya ingatkan jangan digeser. Beda cerita saudara kalau digeser ya. Ini aja cukup. Kita kasih ke atas saudara. Kita bilang Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sarangi. Haleluya. Tepuk tangan boleh lo buat Tuhan lo. Saya undang Bang Poltak, boleh pemusik. Saya undang pemain Tanjidor untuk naik ke. Saudara, saya tutup dengan ini. Itu sebabnya dalam setiap hari kita perlu mengingat tentang Injil Kristus. Kita perlu mengingat tentang kasih Kristus. Kita harus terus dikalibrasi dengan Injil. Orang yang menikmati kasih Kristus, yang sudah merasakan, mencicipi keindahan kasih Tuhan Yesus, yang sudah meleleh, melted karena kasih Tuhan, maka dia gak akan mau dan gak akan tertarik dengan hal-hal yang dunia tawarkan, saudara. Karena kasih Kristus lebih indah dari semuanya. Saya pecinta martabak coklat kacang wijen. Buat saya martabak itu adalah martabak terindah. Istri saya suka keju. Jadi kalau kami beli martabak setengah-setengah, saudara, setengki-setengki. Dalam hati, kenapa setengah-setengah ya? Meskipun ada martabak keju dengan mentega wisman, meleleh-leleh di situ, saudara. Selama ada martabak coklat kacang wijen yang terindah, maka saya akan selalu ambil martabak coklat kacang wijen. Karena itu yang terindah. Selama Yesus Kristus jadi terindah dalam hidupmu, apa yang dunia tawarkan gak akan menarik buat kita. Haleluya. Dan saya rindu saudara mencicipi kasih-Nya pagi hari ini. Sehingga saudara tahu Tuhan, hanya kamu yang terindah dalam hidup saya. Hanya Yesus yang terindah. Saya tutup dengan ini sebuah kesaksian di mana Tuhan memunculkan berhala saya, saudara. Sudah jadi pendeta, sudah melayani, ada berhala. Waktu saya sebentar lagi. 2021 saya pernah kesaksian di sini tahun lalu. 2021 papa saya diamputasi, ya. Belum selesai sedihnya, bulan Maret mama saya dipanggil Tuhan karena kanker paru-paru. Jadi 2 bulan itu mengalami masalah yang luar biasa dalam hidup kami sekeluarga. Tapi waktu mama meninggal ya saya ngerasa wah ini mujizat. Kenapa? Karena dokter vonis mama saya hidupnya hanya 6 bulan kalau dia gak kemoterapi. Itu tepat 2019 ya. 6 bulan. Kami bingung Tuhan apa yang saya harus lakuin. Kemo atau enggak. Kalau kemo pun kalau mama gak kuat dia akan meninggal langsung. Ketika saya berdoa, Tuhan cuma bilang apapun yang kalian pilih, mau kemo atau tidak, aku hadir di situ. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Aku menyertai kamu di situ. Singkat cerita mama saya yang harusnya 6 bulan tanpa kemo, dia bisa hidup 2 tahun saudara. Ada grace period itu. Dan saya merasa Tuhan engkau baik, haleluya. Singkat cerita, tepat bulan November 2022, tahun lalu saudara. Adik saya umur 25 tahun. Dokter bilang, wah ini kena kanker serviks pak. Hah? Dan kalau pengobatannya juga ini bukan pengobatan untuk kesembuhan pak. Hah? Ini pengobatan untuk memperpanjang hidup saja. Umur 25 tahun saudara. Saya lihat, di situ saya mulai marah sama Tuhan. Tuhan, gak cukup apa papa diamputasi. Gak cukup apa Tuhan panggil mama saya. Kenapa harus ada lagi sekarang adik saya masih muda Tuhan 25 tahun. Dia masih ngejar mimpinya. Masih ngejar hobinya, karirnya. Kenapa ini dia alamin Tuhan?
Saya nggak bilang kalau ke adik saya kalau ini nggak bisa disembuhin saudara. Saya terus bilang, Dek kamu kuat ya, sembuh ya, kamu masih muda. Kalau kamu sembuh, ya kamu melayani Tuhan habis-habisan ya. Iya kak, iya kak. Tapi singkat cerita gak sembuh-sembuh saudara. Saya marah, komplain sama Tuhan. Sampai akhirnya saya tanya, kamu gimana rasanya? Karena saya trauma tahun lalu adik saya. Mama saya meninggal. Adik saya bilang, gak apa-apa kak. Perutnya udah kayak hamil 3 bulan, 4 bulan. Dia cuma bilang, Tuhan Yesus baik kak. Nah di situ saya bukannya marah. Bukannya bertobat, tapi saya malah tambah marah. Lihat Tuhan. Dia bilang Tuhan Yesus baik ketika kanker lagi menggerogoti tubuhnya. Karenanya Tuhan harus selalu mengucap syukur. Ini dia udah mengucap syukur, sembuhin dong Tuhan. Jadi kan kalau dia sembuh dia bisa bersaksi Tuhan. Aku khotbahnya juga beda. Ini harusnya meninggal adik saya tapi kuasa Tuhan menyembuhkan. Itu maunya saya saudara. Saya berusaha mengontrol semuanya. Berhala muncul, kontrol. Sesuatu hal yang tidak dapat kita kontrol dan kita berusaha untuk kontrol itu melelahkan saudara. Dan akhirnya saya marah sama Tuhan. Saya ingat malam-malam saya nginep temenin dia. Saya gak tidur saudara. Karena ingat mama saya tahun lalu. Ketika adik saya nangis-nangis tuh malam-malam tuh semalam-malaman dia nangis-nangis. Saya bilang, Dek aku panggil dokter ya. Kamu kenapa? Gak apa-apa kak, dia nangis. Dia bilang, Tuhan Yesus baik banget ya kak. Sambil nangis saudara. Di situ saya mulai hancur hati saya saudara. Saya nangis sama Tuhan. Kok adik saya bisa melihat engkau baik dengan keadaan seperti ini. Kenapa aku yang pendeta aku gak bisa Tuhan. Ampuni aku Tuhan Yesus. Saya nangis juga saudara. Singkat cerita. Udah mau di kemo. Dia 6 kali kemo. Dan saya urus semuanya. Saya tanya dia gimana semangat ya. Oh semangat kak. Cuma 6 kali kemonya. Ada yang 20, ada yang 30. Aku cuma 6 kali jadi bisa lah. Aku masih muda lagi. Ya udah, yuk siap ya. Kita mau kemo hari ini ya. Iya kak. Saya anterin dia, dicek karena ingin ngecek efek sampingnya kemo pertama. Dicek. Dokter keluar dan bilang ini, Pak maaf, adik bapak gak bisa di kemo. Loh kenapa? Karena dia kena COVID. Wah langsung saya drop saudara. Dah. Saya bilang istri saya yang tolong khotbahkan ke saya. Ingetin ke saya bahwa Tuhan itu ada. Khotbahkan ke saya bahwa kasih Tuhan nyata. Khotbahkan ke saya kalau Tuhan itu baik. Khotbahkan ke saya kalau Tuhan itu nyata. Karena pikiran saya udah kacau. Saya udah hampir jadi ateis nih. Saya udah hampir gak percaya sama Tuhan. Saya udah gak percaya sama mujizat Tuhan. Lihat aja papa gak sembuh, mama meninggal. Ini sekarang adik saya. Saya bilang gitu. Istri saya doakan saya, Tuhan engkau baik. Tuhan engkau luar biasa. Karena saya perlu saudara. Dan singkat cerita. Rumah sakit itu gak terima COVID. Saya pindah ke rumah sakit yang COVID. Yang COVID gak terima karena ada kankernya. Adik saya suruh pulang saudara, sedih banget. Saya tanya Dek, kamu kecewa ya? Karena saya kecewa saudara. Kamu kecewa ya? Tapi ini yang dia bilang, saya ingat banget. Enggak kak, aku gak kecewa. Tuhan Yesus baik ya. Waduh saya langsung, adalah bodo amat lah. Kakak saya akhirnya gantian jaga, saya bilang saya mau pelayanan 2 kali. Nanti dijaga sama kakak ya. Selama saya pelayanan kayak gini saudara duduk di situ pujian penyembahan adik saya terus saja WA, terus saja kak aku sakit nih kak aku mau ke rumah sakit kak gimana nih kak aduh aku naik apa kak gini. Waduh saya kalut waktu itu mau pelayanan saudara. Dan sangat berat ketika saya bilang kita harus percaya sama Tuhan tapi saya lagi gak percaya saudara. Mungkin ketika WL bilang apa kabar saudara, saudara bisa bilang yes luar biasa yes. Tapi ketika itu kalau saya ditanya apa kabar saudara, saya pasti akan bilang saya hancur Tuhan. Saya hancur Tuhan. Lalu saya susah sekali itu khotbah. 2 kali lagi saudara. Dan singkat cerita saya pulang setelah selesai 2 khotbah saya nangis sama Tuhan. Tuhan. Saya teriak sama Tuhan. Saya maaf bahkan saya maki-maki Tuhan. Bisa gak sih Tuhan? Aku udah ini ninggalin kerjaan aku udah gini. Marah-marah terus. Kalau gak bisa jadi Tuhan berdua. Saya maki-maki Tuhan saudara. Desember 2022. Marah-marah. Wah Tuhan diam saja. Ketika saya capek marah-marah. Saya cuma bisa nangis. Di situ Roh Kudus bekerja dengan lembut. Saya seperti dirangkul dan dia cuma bilang, it's okay Marsha. I'm in control. Dia mau menunjukkan bahwa semua dalam kendali Tuhan. It's in my hand.
Dan saya mulai diingatkan, bukankah aku kehilangan anakku untuk menebus kamu dan adik kamu? Waduh, saya nangis, saudara. Dia berikan anaknya yang tunggal. Ketika Yesus bilang, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Sepertinya Tuhan meninggalkan. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena Bapa sedang menyaksikan anaknya disiksa untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Dan dia kehilangan anaknya karena dia terlalu mengasihi kita semua. Di situ saya bertuhan. Saya melihat adik saya. Dan untuk itu anak saya mati. Supaya Kesia bisa sama aku. Wah Tuhan. Di situ saya mulai, God, ampuni aku ya Tuhan. Berhala saya keluar, saudara. God's positioning system. Tuhan mati menggantikan dosa dan pelanggaran kita. Sehingga waktu Kesia sudah gak ada di dunia ini, dia punya arah tujuan, yaitu bersama dengan Bapa di surga. Dengan lewat karyanya Yesus mati di kayu salib, dia gantikan itu semua untuk saudara dan saya. Segitu cintanya Tuhan sama kita, saudara. Lalu saya doa, Tuhan, Engkau lebih berhak atas hidup adikku. Adikku punya Tuhan, Engkau hanya menitipkan saja. Lalu saya bilang, terima kasih sudah menitipkan adik saya selama 25 tahun buat saya, Tuhan. Thank you so much. Lalu saya bilang, ini aku serahin sama Tuhan. Mau sembuh saya bersyukur, gak sembuh saya mengucap syukur. Besok pagi jam 5 adik saya telepon, hey Kak, gimana? Kak tolong panggilin ambulans, aku udah gak kuat. Oke. Aku cari ambulans, pas aku mau nelfon ambulans, kakak saya nelfon lagi. Marsha, ya Kak, Kesia sudah meninggal. Di situ yang terucap adalah terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saya tanya gimana ceritanya Kak? Iya pas kamu suruh panggil ambulans, dia bilang ke kakak saya, Kak maaf ya, aku nyerah. Karena selama ini kan kita yang semangat dek, kamu bisa, masih muda, ayo. Dia bilang, Kak maaf ya, aku nyerah, aku minta maaf. Lalu kakak saya bawa dia untuk duduk dan ajak penyembahan, mereka nyanyi. Dan setelah nyanyi dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak kuat, tolong aku. Dan akhirnya adik saya menghembuskan nafas terakhir ya saudara. Dan saya melihat Tuhan, terima kasih. God's positioning system. Inilah kebaikan Tuhan dalam hidup kita ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Tapi kita tetap bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan saudara. Kita gak akan pernah tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Adik saya umur 25 tahun, mama saya 62 tahun, we will never know. Tapi selama kita ada di dunia ini, yuk responi kasih Tuhan di dalam hidup kita saudara. Responi panggilannya. Dan itu yang membuat kita sampai saat ini bisa menerima berkat. Saudara kalau akhir minggu selalu dapat berkat ya. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kalau zaman dulu doa ini disampaikan, kalau bangsa Israel melakukan hukum Taurat baru mereka dapat. Tapi kita hari-hari ini sudah gak lakuin hukum Taurat lagi. Tapi kasih Kristus ada buat kita semua sampai saat ini saudara. Sehingga ada sesuatu yang dibayar, itu Kristus. Kristus yang memposisikan hidupnya menggantikan kita semua. Dengan setiap pelanggaran kita, Dia yang gantikan kita. Substitusi kita yang harusnya dikutuk, tapi Yesus jadi kutuk itu sendiri untuk saudara dan saya. Dia yang jadi kutuk. Sehingga kalau tanpa Kristus, tanpa ada God's positioning system, doanya akan seperti ini saudara. Tuhan mengutuk engkau dan meninggalkan engkau. Tuhan menutupkan wajahnya daripadamu dan memberikan engkau penghukuman. Tuhan memalingkan wajahnya darimu dan mengambil damai sejahtera itu. Tanpa Kristus. Tapi Kristus yang gantikan kutuk maut itu. Sehingga Dia yang harus alami itu semua di kayu salib. Supaya saudara mendapatkan Tuhan memberkati engkau. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Itulah kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saya gak kuat kalau ngomong kebaikan Tuhan, cinta Tuhan. Kita doa aja yuk. Mari kita bangkit berdiri saudara. Bapa, kau setia. Biar lagu ini kau sampaikan sendiri sama Tuhanmu yang begitu mengasihi engkau. Biar hari ini kau dijamah sama Injil, dijamah sama kasih Tuhan yang menenangkan kau. Aman bersamamu, lebih. Bapak, aku berdoa kasih-Mu memenuhi setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Segalanya tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Hari ini biar kami dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Biar kami mencicipi, menikmati keindahan dari kasih-Mu. Dan itu yang membuat kami kuat. Itu yang membuat kami bertahan Tuhan. Itu yang terus membuat kami berjalan bersama dengan Engkau. Sebab kasih-Mu lebih indah dari apapun juga Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami struggles, Tuhan, aku percaya Engkau beserta dengan mereka. Engkau yang memegang setiap tangan mereka. Dan aku percaya Engkau yang terus-menerus memberikan kekuatan untuk setiap kami Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus. Biar terus Tuhan Yesus hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami terus melihat kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama dengan dalam doa syafaat kita. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang baru saja ditaburkan kepada kami. Kami berterima kasih bahwa oleh kemurahan-Mu Engkau telah membawa kami dari dunia Mesir, perbudakan dunia, kepada kebenaran oleh karena Kristus Putra-Mu yang telah menggantikan kami mati dan sekarang kami beroleh hidup yang kekal dan baru. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang membuat kami manusia yang baru, sekalipun tubuh jasmani kami tetap seperti ini, tetapi di dalam kami Engkau yang baru membuat segala pemikiran, pengalaman, pemahaman, bahkan kebenaran-Mu kami boleh nikmati. Dan lebih dahsyat lagi, Engkau menjadi lebih besar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami saat ini juga berdoa dan memberkati buat pendeta yang telah menyampaikan firman-Mu pada saat ini, yaitu Pak Marsha Manopo. Tuhan, terima kasih buat berkat firman, buat pengalaman yang boleh Ia bagikan kepada kami. Kami boleh menjadi kuat karena Tuhan yang memberi kami kekuatan. Memberkati buat Bapak Marsha Manopo beserta keluarganya dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman baru,
baik melalui firman, baik melalui pengalaman yang bersama dengan Tuhan lewat pewahyuan untuk membangun tubuh Kristus dan gereja. Terus Tuhan pakai di mana saja ia melayani. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan memberkati di setiap pelayanannya, baik di jemaat yang ia layani yang kau percayakan, bahkan di berbagai tempat, di kota-kota, bahkan di bangsa-bangsa. Tuhan mengurapi pelayanannya dan menjamah setiap orang yang ia layani. Kami berdoa dan memberkati juga buat gembala kami Pak Bram Syendun yang ada di tempat ini. Kami mohon belas kasih Tuhan di dalam pelayanannya saat ini, di tempat lain Tuhan mengurapi dan memberikan pewahyuan dan juga kuasa-Mu mengalir tercurah. Sehingga pelayanannya hari ini boleh Tuhan dinikmati, bahkan menguatkan banyak orang. Berkati buat istri dan anak-anak dan keluarganya, oleh karena belas kasih-Mu ada dalam kuasa dan perlindungan Allah yang maha tinggi. Kami juga berdoa buat penatua yang ada di tempat ini Tuhan, buat Pak Edi beserta seisi keluarganya. Tuhan menjadi penopang dan Tuhan menjadi batu sandaran dan juga pemimpin di tengah-tengah keluarga mereka. Begitu juga buat seluruh diaken, pengerja, bahkan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan bawa kami dalam satu unity untuk melayani Engkau dengan luar biasa. Dan kami menyerahkan bangsa dan negeri kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Dari utara ke selatan, barat ke timur, semua dipenuhi dengan pencurahan Roh Kudus. Sehingga bangsa kami ada dalam pengaturan pengendalian Tuhan. Damai sejahtera melingkupi negeri kami. Sehingga negeri kami ada damai, ada sukacita, ada saling menghormati, ada saling menghargai. Bahkan Tuhan saling tolong menolong dan membantu. Segala bentuk rancangan jahat, bahkan anarkisme, bahkan radikalisme Tuhan, pengedaran narkoba dari negeri kami dihalau oleh kuasa darah Yesus. Berkati buat pemerintahan di negeri ini mulai dari Pak Presiden kami Joko Widodo, wakilnya Ma'ruf Amin, para menteri beserta seluruh jajarannya, kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2, bahkan MPR DPR Tuhan dengan kesatuan hati. Urapi buat aparat keamanan TNI Polri dan penegak hukum, mereka menjadi orang-orang yang Tuhan atur bertindak bijak dan adil di dalam membuat setiap keputusan. Bapak, kami menyerahkan sebentar lagi di negeri kami akan ada pemilu. Kami percaya Tuhan menyediakan pemimpin-pemimpin yang Engkau sudah siapkan untuk membawa negeri kami semakin maju dan takut akan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berkati negeri kami dengan presiden dan wakil presiden. Oh bahkan Tuhan anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah. Bahkan kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 melalui pemilu yang akan datang adalah orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan buat negeri kami. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia dalam satu kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia dalam tangan Tuhan. Segala bentuk tindakan-tindakan yang ingin memecah belah negeri kami saat ini, malaikat-malaikatmu bekerja dengan ajaib, melumpuhkan bahkan mematikan setiap rancangan jahat dan buruk ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semua doa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu terkasih, pada siang hari ini kami mengucapkan atas nama Gembala kepada Bapak Marsha Manopo yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendeklarasikan persembahan kita, Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Bapak Ibu bisa menyampaikan atau menyalurkan kolekte atau persembahan Bapak Ibu melalui nomor rekening atau QR code yang ada di layar kaca. Dan bagi Bapak Ibu yang ada bersama-sama di ibadah onsite yang ingin memasukkan persembahan di dalam amplop persembahan, silakan dimasukkan. Atau melalui transfer di belakang kursi atau di hadapan Bapak Ibu sudah ada QR code, bisa juga disampaikan melalui QR code melalui e-wallet maupun transfer bank. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk mendeklarasikan persembahan kita. Kita mulai pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik.
keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, kerugian, dan halau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silahkan duduk, selanjutnya kita akan mendengarkan warta dari multimedia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nama saya Ardi, saya akan memandu warta sepekan. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Pastor Bram. Ibadah akan dilaksanakan pada jam 9 dan jam 11. Disertai dengan ibadah Kids for Christ. Baptisan air akan dilaksanakan pada 17 Juni jam 10 pagi, di rumah Bapak Yoyok dan Ibu Nana. VVIP akan diadakan pada tanggal 20 Juni jam 19.30 di GBI WTC Kota Wisata. Pengerja, wajib hadir ya. Ibadah WOW akan diadakan pada Kamis, 22 Juni 2023 jam 5 sore di GBI WTC Kota Wisata. Hati kita teguh, iman pun menggebu. Jemaat yang terkasih, jangan lupa minggu depan bawa jiwa-jiwa baru. Selamat hari Minggu, God bless. God bless siapa ya? You and me ya. Saya lengkapi, baik. Saya ingatkan kembali bagi semua teman-teman yang mengikuti SPK 21, minggu depan adalah Citra Day, supaya semua hadir, dan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam kegiatan ini bisa mendaftarkan diri di bawah dengan Kak Deborah. Baptisan air tadi disampaikan akan dilaksanakan minggu depan sesudah IBR 2. Ya, jadi yang akan dibaptis bisa menyediakan pakaian pengganti supaya nanti tidak basah kuyup pulangnya. Ya. Kemudian bisa mengisi formulir di bawah selesai ibadah, dan tadi disampaikan Kingdom Prayer Night pada hari Selasa tanggal 13 Juni semua pengerja wajib hadir. Dan Powerhouse hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 jam 5.30 ya. Dimohon kehadirannya bisa hadir bersama-sama, dan untuk ibadah WOW tanggal 22 Juni hari Kamis jam 17 di tempat ini akan dilayani oleh Ibu Nancy Patarida Sinaga. Ya. Beliau adalah PIC Wanita Bijak dari Jakarta Timur. Dan minggu depan kita akan ibadah 2 kali, pukul 9 dan pukul 11, disertai dengan KFC akan dilayani oleh Pastor Bram Soindun, itu gembala kita. Gembala, penatua dan pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mengundang dengan hormat pada saat ini kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama kami di ibadah ini, mohon lambaikan tangannya agar kami bisa mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu. Kami persilakan melambaikan tangan. Terima kasih, puji Tuhan Pak. Ya. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Terima kasih, puji Tuhan, senang bertemu dengan Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hari ini beribadah. Salam kenal untuk kita di GBI WTC Kota Wisata. Jika berkenan, Bapak Ibu boleh nanti mohon kita bisa duduk bareng sebentar. Dan yang keenam, Bapak Ibu setelah kita selesai pulang ntar ibadah, jangan lupa masukkan persembahan kita di peti yang tersedia
sebelum tangga turun di sebelah kiri. Dan saya mengundang kepada Ibu Gembala untuk menutup ibadah kita dengan doa berkat pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu dipersilakan mengambil waktu bersaat teduh sejenak, mengucap syukur ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Baik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, sampai bertemu pekan depan. Tuhan Yesus memberkati.